Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Prabowo, NIM 560. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T1 sampel atau one sample t-test. One sample t-test ini berlaku pada satu sampel dan bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa asal satu tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Pengujian beda rata-rata yang menggunakan satu sampel mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari suatu populasi tertentu. Pada prinsipnya, pengujian satu sampel ingin menguji apakah satu nilai tertentu sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel pada umumnya. One sample t-test ini lebih dikenal sebagai uji T atau uji Z. Beberapa persyaratan untuk menerapkan uji T atau Z antara lain: yang pertama, yang satu, bila permasalahan hanya satu variabel, maka jenis penelitian bersifat deskriptif dan uji statistiknya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama arah direksional kanan dan kiri, dan non direksional atau menggunakan dengan dua arah. Yang kedua, untuk menggunakan uji T atau uji Z, data diasumsikan berdistribusi normal atau data dari satu populasi yang besar. Selanjutnya, perbedaan penerapan antara uji T dan uji Z hanya terletak pada jumlah sampel yang digunakan. Dan yang keempat, sampel berjenis sample probability. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel dari suatu populasi. Dan yang terakhir, jenis data interval atau rasio uji Z ini termasuk dalam golongan statistika parametrik. Uji T digunakan ketika informasi mengenai nilai varians populasi tidak diketahui. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis uji one sample t-test menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita udah ada contoh soalnya, di mana seorang dekan ingin mengetahui apakah rata-rata IPK mahasiswa selama 7 semester sudah sesuai dengan target fakultasnya, yaitu sebesar 3,51. Dekan tersebut mengambil sebanyak 10 sampel mahasiswa dari fakultasnya, di mana datanya sudah ada di tabel. Kemudian, dengan asumsi data berdistribusi normal, analisislah data tersebut dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan jelaskan simpulannya. Nah, untuk analisis one sample t-test yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik variable view. Pada name yang pertama kita isi mahasiswa. Kemudian tipenya kita pilih string. Untuk measure-nya nominal. Kemudian yang kedua yaitu IPK. Numerik desimalnya 2 dan measure-nya skill. Kemudian kita klik data view. Nah, setelah itu kita kan sudah punya datanya. Jadi kita tinggal copy saja datanya. Kita copy ke aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu, cara analisisnya yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih compare mean, kita pilih one sample t-test. Setelah itu muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan variabel IPK ke test variable. Kemudian test value kita isi dengan 3,51. Kemudian kita klik option, confidence intervalnya kita pilih 95%.
karena tadi tingkat signifikansinya sebesar 5%. Kemudian kita pilih exclude case analyze be analyzed. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil output SPSS one sample t-test, di mana untuk yang pertama kita harus menentukan hipotesis, di mana hipotesis pada soal ini yaitu H0, yaitu rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,51, dan juga HA atau H1 yaitu rata-rata IPK mahasiswa tidak sebesar 3,51. Kemudian pada tabel one sample statistik kita dapat melihat data di mana jumlah N atau jumlah datanya sebesar 10, kemudian minnya yaitu sebesar 3,3670, standar deviasinya sebesar 0,60780, dan standar error minnya sebesar 0,19220. Kemudian pada one sample test ini kita dapat melihat di mana ada t hitung, terus nilai sig, mean difference, lower, dan juga upper. Nah, di sini kita bisa mengambil keputusan dari hipotesisnya. Kita dapat melihat dari dua cara, yaitu pertama kita lihat dari membandingkan nilai t-tabel dan juga t-hitung, dan juga kita melihat dari nilai signifikansinya. Nah, untuk yang pertama kita melihat dari nilai signifikansi pada one sample test. Nah, di sini nilai signifikansi sebesar 0,476, di mana nilai signifikansi ini lebih dari 0,05, yang artinya di sini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,51. Kemudian dari nilai perbandingan t-hitung dan juga t-tabel, t-hitung di sini sebesar min 0,744, di mana kurang dari t-tabel sebesar 2,262, dan dapat disimpulkan dia terima H0, berarti rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,51. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,51. Dengan demikian, mahasiswa telah menunjukkan prestasi akademis yang sangat baik dan target dari fakultas sudah tercapai atau terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibris Ramadhani, NIM 568. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada poin B, yaitu sampel berpasangan atau paired t-test, yaitu menguji dua sampel yang berpasangan untuk menganalisis apakah kedua sampel yang berhubungan tersebut mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah tidak. Pengujian dua sampel berpasangan bertujuan untuk menguji beda rata-rata berpasangan antara dua sampel yang berhubungan. Pengujian ini dilakukan terhadap dua sampel berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel berpasangan atau paired t-test. Jadi, contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat rata-rata produktivitas tenaga pendidik sebelum dan sesudah adanya sertifikasi. Kemudian, objek peneliti adalah guru SMA sahabat untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat produktivitas tenaga pendidik sebelum dan sesudah adanya sertifikasi. Maka dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel 10 orang guru untuk mengisi kuesioner dengan jujur. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ada 20 pertanyaan positif
Jawaban setiap instrumen penelitian yang diajukan diberi skala Likert dengan alternatif jawaban 5 yaitu sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 tidak baik, 1 sangat tidak baik. Kemudian total jawaban dari setiap responden terkumpul sebagai data berikut ini. Kemudian setelah data terkumpul sebagai data tersebut, peneliti akan melakukan uji beda dua rata-rata antara sampel berpasangan atau paired sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai tes antara sebelum dan sesudah adanya sertifikasi. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Kita masuk saja langsung ke SPSS. Kemudian kita masukkan data yang pertama, ke kolom yang pertama. Kita isi responden. Kemudian tipenya kita ganti dengan string. Kemudian data yang kedua yaitu sebelum. Kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian miusurnya kita ganti dengan ordinal. Dan yang kolom ketiga yang sesudah, kita klik sesudah, kemudian desimalnya kita nolkan, lalu miusurnya kita ke ordinal. Kemudian kita ke data view, sudah jadi. Kemudian kita masukkan datanya, kita copy saja. Kita copy. Kemudian kita paste. Setelah itu kita langsung masuk ke analis yang complements, kemudian yang paired sample t-test. Kemudian kita ganti ke sebelah sisi kanan. Setelah itu kita ke option, kemudian sudah 95%, kita yang include offset analysis p-analysis ini, terus sudah. Setelah itu muncullah data sebagai berikut. Seperti itulah hasilnya. Kemudian dari output paired sample statistiknya dapat dilihat sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikasi, yaitu sebagai berikut. Pendidik sebelum mendapatkan sertifikasi tadi kan itu berjumlah 10, kemudian dengan rata-ratanya 58,30, kemudian standar deviasinya 9,719, dan standar error mean-nya adalah 3,073. Kemudian yang pendidik sesudah mendapatkan sertifikasi berjumlah 10 dengan rata-rata mean-nya itu 71, standar deviasinya 8,756, dan standar error mean-nya itu 2,769. Kemudian kita ke kolom yang berikutnya, yang output paired sample relation-nya. Dari output ini didapatkan nilai korelasinya itu kan sebesar 0,871 dengan signifikasi 0,001. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat kuat antara nilai tes sebelum dan sesudah adanya sertifikasi pendidik. Kemudian yang output paired simple test. Kemudian langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang output paired simple test yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan T hitung dan signifikasi, kemudian menentukan T tabel, yang keempat kriteria keputusan. Jadi berdasarkan keputusan tersebut, maka nilai T hitung kurang lebih T tabel min 8,392 lebih dari 2,262, maka keputusannya adalah HA diterima dan H0 ditolak. Jadi terdapat perbedaan antara rata-rata tingkat produktivitas tenaga pendidik sebelum dan sesudah adanya sertifikasi.